Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhutubu faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum al-amad usirna la mu'anidin ya Rabbi ikhtim lana minka bi khair wa ya khairin nasirin birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum bi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi energi oleh Allah. Energi yang bisa menggerakkan kita ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat. Mudah-mudahan semua energi yang kita buang pada hari ini akan menjadi catatan khusus sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Hadirin rahimakumullah.
Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ada PR terbesar yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. PR itu adalah terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan iman dan takwa yang memadai akan mampu membantu kita menyelesaikan berbagai persoalan kesulitan kehidupan, apapun bentuknya. Dengan takwa dan iman yang memadai, kita akan terbantu untuk hidup jauh lebih tertib, hidup jauh lebih teratur, dan hidup jauh lebih terarah. Jadi logikanya, ketika orang hidupnya tanpa arah, hidupnya kurang teratur, hidupnya tidak punya visi, itu berarti ada masalah dengan iman dan takwanya. Karena begitu banyak ayat Al-Quran yang memberikan garansi bahwa ketika orang membentuk komitmen takwanya secara benar, maka pasti hidupnya akan jauh lebih teratur, hidupnya akan jauh lebih terarah, dan tentu saja yang terpenting, hidupnya akan jauh lebih bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk terus berusaha. Jangan pernah letih untuk terus menata, memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah sebagai modal termahal yang nanti akan kita bawa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya mengapa seringkali dalam setiap khutbah Jumat selalu ada wasiat iman dan takwa. Bukan semata-mata karena bagian dari rukun khutbah dalam pendekatan fikih, tetapi jauh dari itu ada pesan moral. Kita diingatkan bahwa takwa iman adalah piranti terpenting yang akan membawa hidup kita bisa menjadi lebih baik. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah kita kali ini saya ingin sedikit melakukan kilas balik tentang sejarah berdirinya Kabupaten Cirebon. Dan masih dalam reng-rengan hari jadi Kabupaten Cirebon ke-539, tentu tidak ada kata lain kecuali kita harus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi anugerah menjadi generasi penerus orang-orang saleh dari para pendiri Cirebon ini. Mudah-mudahan warisan terbaik dari orang-orang tua kita, para pendiri Cirebon ke-539 ini akan terus kita jadikan ciri khas sebagai Cirebon yang memiliki kualitas akhlak dan moral yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, salah satu tokoh yang sekaligus sebagai salah seorang tokoh Wali Songo yang menjabat juga sebagai tokoh pemerintahan adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang kita kenal sekarang dengan Sunan Gunung Jati. Dari reng-rengan para penguasa Cirebon, salah satu tokoh yang membawa Cirebon menjadi pusat peradaban dunia adalah Sunan Gunung Jati. Kapasitasnya sebagai pemimpin spiritual, bahkan pemimpin para wali yang 9 di tanah Jawa, juga sebagai seorang pemimpin politik yang kapasitas dan kompetensinya tidak bisa kita ragukan lagi. Apa buktinya? Salah satu buktinya bahwa Cirebon masa lalu adalah Cirebon yang memiliki warisan terbaik. Sehingga ada pepatah mengatakan Cirebon itu punya glorious past, punya kejayaan di masa lalu. Cirebon pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Cirebon juga pernah menjadi pusat perhatian dan penyebaran agama Islam terbesar di tanah Nusantara ini. Tokoh-tokoh Cirebon juga salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang luar biasa.
Lalu apa yang bisa kita ambil sebagai pewaris tokoh-tokoh Cirebon yang luar biasa itu? Kalau kita mengamati salah satu pesan spiritual beliau pada saat detik-detik terakhir beliau ingin meninggalkan dunia ini, ada statement yang menarik yang menjadi slogan masyarakat kita di Cirebon, yaitu titip tajuk lan fakir miskin. Statement ini sangat populer dan diduga kuat, diasumsikan kuat bahwa pernyataan ini adalah wasiat terakhir dari pendiri Cirebon, salah satu pendiri Cirebon, yaitu Syekh Sunan Gunung Jati. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ternyata apa yang diucapkan oleh Sunan Gunung Jati, titip ingsun tajuk lan fakir miskin, itu juga pernah 14 abad yang lalu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat detik-detik terakhir Rasulullah ingin meninggalkan dunia. Sejarah telah mencatat bahwa menjelang detik-detik terakhir Rasulullah wafat, ada pesan spiritual yang sangat populer yang disampaikan oleh kepada keluarganya, kepada anaknya Fatimah, kepada menantunya Ali, kepada sahabat-sahabat senior yang hadir, kepada keluarganya dalam suasana syahdu. Ketika arwah Rasulullah di detik-detik terakhir mau keluar dari jasadnya, Rasul mengatakan dan memanggil putrinya yang bernama Fatimah dan Ali menantunya. Apa kalimat yang keluar dari Rasulullah ketika arwahnya hendak keluar? Kalimatnya adalah, jaga sholat kalian dan titip orang-orang lemah di antara kalian. Itulah statement dan wasiat terakhir dari Nabi. Dan kalau kita sambungkan dengan Syekh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15, ternyata relevan. Rasulullah titip supaya sholat dijaga sebagai harga mati dalam kehidupan seorang muslim. Sunan Gunung Jati juga begitu mewariskan, jaga. Tajuk itu artinya membangun komunikasi manusia dengan Allah dalam bentuk sholat. Titip fakir miskin adalah bagian dari penafsiran kata-kata Rasulullah, titip orang-orang lemah di antara kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi apa yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari dua pernyataan tokoh penting dunia ini, Rasulullah dan Sunan Gunung Jati? Bahwa untuk membangun sebuah masyarakat yang ideal, membangun sebuah peradaban yang diimpikan, paling tidak ada dua pondasi yang harus dibangun. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik antara manusia dengan Allah, yaitu sholat. Dan yang kedua adalah membangun hubungan sesama manusia secara baik, atau yang sering kita kenal dengan kesalehan sosial. Jadi peradaban manusia itu akan terbentuk menjadi ideal, peradaban manusia itu akan menjadi tauladan di seluruh dunia kalau menegakkan dua aspek ini. Aspek spiritualitas manusia dengan Allah dalam bentuk sholat, dan aspek sosial, yaitu kesalehan sosial, berbuat baik kepada sesama manusia. Hadirin rahimakumullah. Dan kalau kita simpulkan, Islam itu simpel ajarannya, hanya dua. Yang kalau dalam istilah orang-orang mubalik itu menyebut hablum minallah wa hablum minan nas. Islam itu merupakan kombinasi antara hubungan manusia dengan Allah, yaitu vertikal, dengan hubungan sesama manusia, yaitu horizontal. Ketika vertikal terbangun dengan baik, ketika horizontal juga terbangun dengan baik, maka akan tercipta sebuah peradaban paling ideal dalam sejarah. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dengan cara itu. Dan kita lihat dalam catatan sejarah, prestasi Rasulullah luar biasa. Kita kenal dalam sejarah Nabi Muhammad tidak hanya sebagai tokoh agama, tapi juga sebagai seorang tokoh politik, karena beliau menjadi presiden pertama yang melahirkan regulasi terbaik, yaitu Madinah Charter, yang kemudian diadopsi oleh konsep-konsep pemikiran politik di Eropa dengan nama civil society. Siapa? Nabi Muhammad. Lalu dasarnya apa? Bangun hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bahasa sederhananya?
kalau kau ingin persoalanmu selesai, jaga solatmu, perbaiki solatmu, maka seluruh persoalan kehidupan Anda akan bisa terselesaikan dengan solat yang baik. Kira-kira begitu. Rasul sebagai tokoh agama, Rasul sebagai tokoh politik, Rasul sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, Rasul juga sebagai seorang hakim terbaik di dunia. Rasul juga seorang panglima perang terbaik. 19 kali Nabi memimpin perang besar. Rasul juga sebagai seorang kepala keluarga, dan Rasul juga sebagai seorang guru terbaik. Dalam rentang waktu 10 tahun Rasulullah mengajarkan ilmu kepada masyarakat di Madinah. 10 tahun. Begitu Rasulullah wafat di usia 63 tahun, lahir murid-murid Nabi Muhammad yang dalam data sejarah kurang lebih jumlahnya ada 115.000 murid dari kalangan sahabat yang statusnya berkelas dunia. Murid-muridnya Nabi Muhammad itu adalah mereka punya kompetensi yang kelasnya kelas dunia, dan ini diakui oleh para sejarawan barat maupun muslim tentu saja. Artinya apa? Kenapa Nabi berhasil membangun peradaban sampai hari ini? Salah satu kuncinya adalah jaga solat kalian. Ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Cirebon ke-539 akan menjadi relevan. Masyarakat kita akan terbentuk dengan baik kalau aspek spiritualitas, yaitu membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, dijaga secara konsisten. Ketika ada masalah dalam politikmu, perbaiki solatmu. Kira-kira begitu. Ketika ada masalah dalam ekonomimu, perbaiki solatmu. Kira-kira begitu. Ketika ada masalah dalam hubungan keluarga kamu, maka perbaiki solatmu. Kenapa? Karena solat itu merupakan solusi paling efektif dari seluruh persoalan kehidupan. Siapa yang menjamin? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang teksnya tidak seperti itu, tetapi kalau kita terjemahkan dengan pengertian yang luas, bahwa solat itu menjadi garansi bagi pelakunya tidak mungkin melakukan tindakan kekeliruan dan kesalahan dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam situasi pandemi yang memprihatinkan dunia termasuk kita semua, kembali kepada Allah dengan menggunakan solat, dengan memperbaiki solat adalah salah satu solusi terbaik. Allah lah pembuat virus terbaik, dan Allah juga yang menjadi penawar virus terbaik. Maka di samping ikhtiar duniawi, kita berobat, kita menjaga diri, kita melakukan usaha-usaha yang sudah kita lakukan sesuai dengan protokol, jangan lupa ada kekuatan spiritual yang akan membantu kita, yaitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 539 tahun jadinya kota Cirebon akan mengajarkan kita semakin arif menghadapi persoalan, termasuk arif menghadapi problem pandemi ini. Karena apa? Melalui pandemi COVID-19 ini Allah mengajarkan kita tentang berbagai falsafah kehidupan. Dengan COVID-19 yang Allah turunkan ini, secara tidak langsung Allah mengajarkan kita tentang kearifan dalam kehidupan. Dengan pandemi ini pada dasarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita bermesraan kembali dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu menjadi jalan terbaik dari solusi kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi konsep pertama untuk membangun sebuah peradaban yang ideal adalah urus sholat dengan benar. Apapun agamanya, masing-masing punya cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita sebagai seorang muslim tentu yang terpenting adalah bagaimana kita merekonstruksi kembali, menata ulang kembali, merapihkan kembali sholat kita, sehingga punya dampak yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa di antara kita banyak yang salat 5 waktu kita lakukan, sholat Jumat kita rutin lakukan, tapi selalu tidak berbanding lurus dengan sikap mental dari kita semua? Apa masalahnya? Karena sholat kita belum dianggap beres dalam pandangan agama. Karena jaminannya jelas, ketika orang melakukan sholat dengan benar, itu pasti berbanding lurus dengan penyelesaian masalah.
Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, itu komprehensif diselesaikan dengan falsafah sholat. Itulah mengapa Sunan Gunung Jati dan Rasulullah membangun Cirebon. Sunan Gunung Jati ini menjadi pusat peradaban Islam pada zamannya, pusat peradaban ekonomi di zamannya, menjadi kekuatan. Kenapa? Salah satu kuncinya karena Sunan Gunung Jati mendakwahkan tentang pentingnya membangun hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk sholat. Kita tidak bisa mengandalkan hanya akal dan ekonomi untuk membangun masyarakat. Tidak, kita punya keterbatasan. Intelektual kita terbatas, ilmu kita terbatas, energi kita terbatas. Kita butuh zat yang bisa membantu, yaitu adalah Allah Subhanahu. Dan bagaimana Allah bisa membantu kita? Caranya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Renungan 539 tahun hari jadi Kota Cirebon akan menjadi ideal kalau kita mengedepankan perbaikan spiritualitas, yaitu sholat kita. Nabi sudah memberikan garansi seperti saya katakan tadi. Sunan Gunung Jati juga sudah memberi contoh. Cirebon menjadi pusat yang luar biasa dalam berbagai sektor. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang menjadi aktor dalam pemerintahan punya komitmen untuk menjaga ibadah dan sholatnya. Kemudian yang kedua, wasiat Sunan Gunung Jati dan wasiat Rasulullah SAW adalah titip fakir miskin, atau bahasa Nabi yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jaga orang-orang lemah di antara kalian. Ini penting. Inilah yang disebut dengan kesalehan sosial. Tidak menjadi sempurna seseorang beragama Islam hanya dengan menggunakan sholat dan hubungan vertikal dengan Allah, tapi abai dengan sesamanya. Gagal membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Gagal memberikan kebahagiaan pada sesama manusia. Gagal memberikan pemberdayaan pada orang-orang lemah, maka tidak mungkin dianggap sebagai muslim yang ideal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Islam itu agama yang balance, agama yang seimbang. Seimbang apa? Dengan Allahnya baik, dengan sesama manusianya baik. Sehebat apapun ibadah kita, sekhusyuk apapun ibadah kita, kalau ternyata tidak bisa membangun hubungan baik dengan sesama manusia, kita gagal menjadi orang yang beragama dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kita baik dengan sesama, kita memberikan apresiasi kepada fakir miskin, kita berdayakan orang-orang lemah, berbuat baik, kesalehan sosial kita kelas tinggi. Tapi kalau hubungan dengan Allahnya tidak dilakukan dengan baik, itu pun kita dianggap gagal. Itulah hebatnya Islam, membangun hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan membangun hubungan sesama manusia, hablum minanas. Mudah-mudahan Kabupaten Cirebon masa depan adalah kabupaten yang dibangun dengan prinsip yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati, sehingga Cirebon kembali akan menjadi sebuah pusat peradaban yang maju di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu ayyuhan nas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yasma'u. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود صلاة تبلغنا بها كل المقصود صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا ووالدينا وأهلنا إيمانا كاملا ثابتا تباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبتنا عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا نور النور يا عالما ما في الصدور أخرجنا يا الله وجميع المسلمين من الظلمات إلى النور توفني وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.